Jatuh Sambi di sekitarnya forum BRB itu. Eh, Forum BRB terus jadwalnya jam 1 mundur jam 2, 3, 4. Wah, pas dapat informasi jam 4 aku minta mundur. Terus katanya, wah, mundur lagi bareng aku. Sip, fleksibel. Nah, ayo monggo. Dapat teman-teman yang menyampaikan buat diskusi hari ini. Nek nggak salah, kelompok 2 ya. Monggo. Kelompok satu dulu Kelompok atau 2 langsung coba dua? ya. Eh? Kelompok satu dulu Kelompok atau 1. kelompok dua? Bro, Oh, sorry, kelompok 1 ya. oke. Ya, kelompok Satu, 1. satu dan dua sih sebenarnya kalau aslinya. 1 dan 2 toh. Oke. Ya, wes. Oke. Yo, main. Monggo, monggo. Aku nggak buka laptop karena ini pinggir alas. Kita begini toh. Monggo, kelompok 1. Apa? Bentar Yang Mas, punya bentar Mas. nang laptop tolong anu ya. Screenshot kayak di grup ya. Kita gini Kak, ayo ngapain? Kasih uang ke Pak kita. Terus, ya, misalnya kita turun. Halo Mas, halo. Suara saya kedengeran kah? Yo, silakan Mas, sudah. Oke, ini kok anunya di mana nih? Nih. Baik, ini kelompok 1, tapi kemarin eh, mungkin nanti kelompok 1 tidak bisa semua presentasi Mas Siti karena Mbak Alia ada tugas ya. Ini ya. Saya ngambil apa? Studi kasus di Desa Pundungan. Jadi Desa Pundungan itu di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saya mulai dari ini posisi desanya di ini masuk ke Subdas ya. Subdas Bengawan Solo namanya Das Pusur. Nah, eh, ini adalah profil terkait dengan penggunaan energi. Jadi ada kalau sebagian besar itu penerangannya PLN, kemudian energi masaknya hampir 98% itu LPG, kemudian kayu bakar 2%. Kemudian ini kondisi layanan pendidikan, kalau dari eh, pendidikan hampir eh, semuanya yang tidak sekolah cukup lumayan besar ya. Ini ada 252 orang ini kondisi pendidikannya. Kemudian layanan sekolah itu hampir semua ada dan di sini juga terkait dengan lingkungan itu kelembagaannya itu ada TPS 3R, ada pengelolaan sampah, ada juga Perdes tentang pengelolaan sampah, kemudian ada pengelola lingkungan lestari, ini ada kelompok Proklim,
dan juga ada lembaga pengurangan risiko bencana. Ini di sini juga ada BN apa namanya Destana. Jadi ada kelompok proklaim di lokasi ini ada dua apa lembaga. Kemudian ada lembaga pengelolaan kehidupan sosial, ada lembaga pengelolaan kesehatan. Jadi kalau dari sisi ke kelembagaan yang mendorong ketangguhan dan pengelolaan lingkungan cukup terorganisir dengan baik. Kemudian kalau dari sisi perekonomian, eh, mayoritas di sini adalah petani sebenarnya karena lahannya kan lahan pertanian sebagian besar. Namun yang kemudian sedikit agak ironis ini ya, yang malah yang bekerja profesi itu 51% itu adalah buruh harian lepas. Karena kondisi lahan pertanian di sini kan sebelumnya itu adalah irigasi teknis, namun kondisi dalam 10 tahun ini tidak iri Gajah Mungkur airnya tidak sampai ke situ. Jadi karena kering ya ininya, kemudian banyak saluran yang tidak berfungsi. Yang dulu irigasi teknis 3 kali dalam setahun, tapi dalam 10 tahun terakhir itu malah sebagian besar menjadi tak ada hujan. Makanya petani yang sekarang beralih profesi menjadi buruh tani. Jadi yang 27% ini karyawan, pedagang, nah petani, pemilik lahan sendiri itu sekarang tinggal 4%. Selebihnya adalah lahan pertanian itu adalah milik orang luar, padahal di situ lahan pertaniannya cukup luas. Jadi banyak yang kemudian lahan pertaniannya dijual ya ininya. Kemudian ASN 20%. Ini adalah kondisi ada perubahan yang cukup signifikan ya terhadap eh, permasalahan air yang kemudian menghambat sampai beralih sampai kemudian yang dulu hampir 80% petani sekarang sudah berubah jadinya. Karena memang lahan pertaniannya banyak yang nganggur, yang tidak dikelola kan gitu. Kemudian fasilitas sanitasi cukup bagus karena di desa ini ODF ya bebas. Hampir semua sanitasinya dimiliki. Kemudian akses air Jambannya 100%, bahkan ada IPAL komunal yang terintegrasi. 47% terkait dengan pengelolaan sampah itu langsung ke TPS 3R. Jadi di desa ini ada TPS 3R untuk pengelolaan sampah, kemudian di hampir hampir 48% ya keluarga itu memiliki tempat sampah. Jadi ada pemilah sampah di sini. Yang membakar sampah juga tidak terlalu banyak. Akses layanan BPJS itu ada 95%, jadi hanya 5% yang kemudian tidak mendapatkan akses layanan kesehatan, kemudian 75% itu mendapatkan KIS ininya. Ini adalah kondisi layanan kesehatan. Kemudian kalau kondisi demografinya ini terkait dengan usia yang terbesar itu malah 0 sampai 5 ya. Kemudian yang usia lanjut 66 ini adalah kondisi bisa dilihat teman-teman sekalian. Jumlah laki-lakinya ada 517, jumlah perempuan ada 57 keluarga. Ini perempuan kepala keluarga ininya. Kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin itu hampir 768 itu perempuan, 778 itu adalah laki-laki. Ini kondisi pemenuhan air bersih, jadi eh, di lokasi ini ambil sebagian besar itu masih menggunakan sumur gali, dan dilengkapi dengan sumur bor, kemudian ada yang air kemasan. Jadi ini adalah akses air bersih ya ininya. Sarana pendidikan mulai dari PAUD, TPQ, SD, TK. Ini adalah ancaman kekeringan ya ininya. Jadi ancaman bencana.
ancaman bencana. Kalau di sini bencananya yang paling besar itu adalah disebabkan bencana hidrometeorologi. Eh, Mulai tahun 2010, kita dimulai 2010-2020 itu kekeringan, jadi ada 35 hektar lahan. Ini mengalami kekeringan berakibat berulang tidak produktif dan gagal panen dirinya. Kemudian 2021 banjir itu akibat runoff ya, tinggi dari sungai dan juga timbulan sampah. 2023 itu puting beliung, angin ribut berakibat pada 3 pemukiman terdampak. Kemudian ada 70% nih. Ini eh, yang terdampak di wilayah itu. Kemudian 2024 tanah longsor, tapi tanah longsor itu sebenarnya lebih pada di sekitar apa di bibir-bibir sungai ya, karena ini daerahnya datar. Nah, yang cukup panjang adalah ancaman yang paling terasa 10 tahun terakhir dan ini juga yang kekeringan itu akibat tadi. Jadi sarana prasarana pendukung itu tidak memadai dan tidak berfungsi cukup lengkap jaringan irigasinya, tapi airnya tidak sampai ke situ sehingga sekarang hanya mengandalkan air hujan ya untuk ininya. Ini yang saya kira perubahan yang cukup signifikan, dampak yang mereka rasakan. Makanya ini nanti hubungannya dengan eh, banyak petani yang kemudian beralih menjadi buruh pabrik, kemudian buruh harian lepas, itu karena memang sumber utamanya itu tidak bisa dikelola. Nah, ini dari sisi keterpaparan, jadi indikatornya itu kalau kita lihat dari sisi fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, topografi, kepadatan penduduk, kepadatan penduduk berasal dari indeks keterpaparan, yang tertinggi itu adalah nilainya 0,7. Jadi kalau saya ambil 0,1 sampai 0,10 karena posisinya adalah padat pemukiman. Jadi apa tingkat keterpaparan yang paling besar itu adalah karena kepadatan penduduk. Kalau dari sisi fasilitas pendidikan, tingkat keterpaparannya adalah rendah karena dari hasil eh, kajian ya ininya tidak banyak yang kemudian terdampak. Fasilitas kesehatan tadi kalau dari sisi sarana prasarananya juga sudah cukup memadai ininya. Kemudian faktor sensitivitasnya itu eh, permasalahannya adalah air minum karena air minum secara kuantitas apa tidak secara kuantitas tidak memenuhi ketika musim kering sehingga di situ persoalan air minum menjadi persoalan. Kemudian sumber mata pencaharian utama itu relatif tinggi 0,8 ya sumber mata pencaharian utamanya ininya. Karena apa? Karena yang tadi lahan-lahan pertanian yang cukup luas itu tidak bisa dikelola karena air tidak tersedia. Nah, dampaknya adalah kemiskinan. Ini kemiskinannya 0,3%. Kemudian kalau sumber bahan bakar itu 0,5. Nah, ini sumber bahan bakar itu terdampak dari ini kan harus membeli ya. Kalau membeli berarti kaitannya dengan sumber mata pencaharian. Kemudian fasilitas jamban kesehatan ini cukup aman. Kemudian tempat pembuangan sampah ini juga cukup terkelola dengan baik. Jadi sektor yang paling tinggi yang terpapar dari ancaman bencana kekeringan tadi itu adalah apa ke sumber mata pencahariannya karena kekeringan itu berakibat pada lahan-lahan pertanian itu tidak dapat dikelola secara optimal ininya. Kemudian apa yang dimiliki oleh mereka untuk menghadapi ancaman kekeringan tadi? Yang pertama adalah ketersediaan listrik. Ini kalau ketahanan infrastruktur ya, listrik tersedia, kemudian ini menjangkau ke seluruh wilayah. Kelompok-kelompok tadi cukup lengkap kelembagaannya. Kemudian hampir kalau dari sisi pendidikan ya, hampir semua itu rata-rata pendidikannya adalah SMA. Kemudian relawan kebencanaan, kemudian kelompok kepedulian lingkungan ini cukup
aktif ya ininya dan didukung oleh program-program desa. Kemudian yang menarik di sini adalah kalau dari sisi ekonominya ada BUMDes yang cukup aktif. Jadi BUMDesnya di sini eh, dikelola secara kolektif. Jadi hampir semua penduduk itu dia membuka untuk invest ke sini, ini yang cukup membantu kebutuhan masyarakat ya ininya. Nah, kalau dari sisi kerentanan, dari sisi lingkungan, di daerah ini rendah, dataran rendah, potensi bencananya adalah angin dan kepadatan karena lokasinya yang padat, sehingga ketika terjadi angin kencang, itu pemukimannya banyak yang terdampak. Kemudian kalau jalan ini cukup infrastrukturnya, kalau jalan cukup memadai, kemudian fasilitas kesehatan memadai, kemudian keterjangkauan listrik juga memadai. Kemudian di tingkat pendidikan, rata-rata pendidikannya SMA. Kemudian ada kelembagaan ekonomi ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau kelembagaan desa, cukup banyak kelembagaan desa yang ada yang kemudian ini cukup menjadi kapasitas bagaimana kemudian kalau terjadi bencana dia yang bergerak. Kemudian ini adalah diagramnya. Kemudian, nah ini lalu apa sih? Saya masuk ke analisis kebijakan. Bagaimana kemudian eh, kebijakan desa menghadapi permasalahan ini. Kecil ya, nggak kelihatan ya. Belum tak pindah. Eh, saya mulai dari eh, kebijakan di tingkat daerah ini ada Perda nomor 14 ya, tahun 2024 tentang RPJMD. Kita lihat dari RPJMD, isi pokoknya adalah yang mendukung dan Izin Pemino. relevan. Halo? Oh, Itu belum tak share paparannya ya? belum Oh, share. sorry. Nggih, sekedap. Belum 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 jadi muncul ya? belum muncul. Nah, ini sekarang sudah muncul? Sudah Pemino. Iya. Lanjut. Oke. Meskipun yang diminta Pak itu Sudah. bisa, saya mencoba menurunut ya dengan permasalahan desa dan juga potensi desa dan kerentanan desa yang ada tadi. Sebenarnya dukungan kebijakan kemarin kan apakah ada kebijakan yang mendukung, apakah ada kebijakan yang berseberangan. Saya mencoba untuk melihat dari yang besar dulu. Ini saya lihat dari RPJP daerah ya 2025 sampai 2045. Sebenarnya secara program atau substansi dari kebijakan sebenarnya di situ ada aturan kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, dan berdaya saing. Ini kan menjadi salah satu tujuan jangka panjang ya. Nah, terkait dengan bencana, relevansinya program ini adalah dalam program ini menekankan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas hidup keluarga, kemudian relevansi dengan kebencanaan, dan bahwasanya pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan adalah menjadi hal yang utama dalam rangka pengurangan risiko bencana. Jadi ini penekanannya adalah pada bagaimana kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah ini SDGs-nya, kalau kita lihat dari SDGs, ini sebenarnya untuk mencapai di SDGs 345, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Kemudian kalau penerapannya seperti apa? Ini penerapannya adalah pemenuhan pelayanan dasar kesehatan pendidikan dan pelindungan sosial, peningkatan kualitas hidup. Ini terjemahannya ya, terjemahannya di dalam pilar-pilar implementasi dari apa namanya kebijakan ini. Kemudian di laju pendapatan per kapita. Ini tadi untuk menjawab relevansinya dengan pengurangan risiko bencana, di mana di desa itu tadi sebenarnya relevan karena eh,
kondisi lahan sawah yang mayoritas kemudian tidak tersedia air. Nah, ini untuk kalau dikaitkan dengan SDGs ada 1, 2, 3, 8, kemudian 9, dan 10, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak, ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Relevansinya ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat kan ininya. Kalau kemudian ini diimplementasikan ya ininya. Ke aksesibilitas itu di infrastruktur ini visi yang lain adalah aksesibilitas infrastruktur dan mudah berkualitas merata itu relevansi dengan kegiatan pengurangan risiko bencana. Terutama terkait dengan air bersih, sanitasi layak, dan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Itu terkait dengan di desa tadi sebenarnya ini akan masuk karena akan menjawab masalah air dan kesehatan. Namun kalau kemudian kita lihat faktanya yang di desa tadi, eh, ini belum terimplementasikan ya di desa itu karena air masih menjadi permasalahan, terutama air bersih. Kalau sanitasi, saya kira sanitasi pengelolaan sampah juga belum begitu optimal. Kemudian tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan adaptif ini relevansinya dengan ini belum relevan dengan kegiatan pengurangan risiko bencana. eh, Kalau SDGs-nya SDGs 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Artinya belum diterjemahkan ke dalam penjabaran ini belum diterjemahkan ke dalam bagaimana sih kaitannya dengan penguatan risiko kebencanaan di tingkat desa kan gitu. Ekonomi daerah yang tumbuh progresif dan inklusif ini belum relevan dengan kegiatan eh, maksudnya belum relevan ini belum diimplementasikan di dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Sebenarnya kalau diimplementasikan ini akan menjawab tadi ya, pekerjaan yang layak, industri, konsumsi, produksi. Kemudian kalau program-programnya sebenarnya kan ada peningkatan riset, ada ini secara konsep ya. Eh, Kalau saya baca cukup panjang ya ininya. Jadi ini secara konsep, secara penerjemahan program di dalam RJPMP itu adalah seperti ini. Cukup cukup indah dilihat ya. Ada peningkatan riset, kemudian pengelolaan teknologi, produktivitas tenaga kerja, pengembangan regulasi yang adaptif terhadap ekonomi, peningkatan peran kapasitas masyarakat, sampai ke menjaga kelestarian alam menuju ekonomi hijau yang mendorong ekonomi domestik. Kemudian eh, nilai kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah yang semakin meningkat. Jadi kalau secara aturan di jangka panjangnya kegiatan pengurangan risiko bencana itu sudah masuk di sini, apalagi tadi kaitannya dengan apa dampak terhadap lingkungan gininya. Di kabupaten itu juga sudah ada peraturan tentang forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Klaten. Ini kalau dari sisi visinya itu adalah membangun kesadaran ketangguhan masyarakat terhadap bencana, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian mendorong semangat gotong royong dan kedermawanan. Ini relevan dengan kegiatan pengurangan risiko bencana karena dalam pasal 3 ayat 3 itu menyatakan bahwa FPRB kabupaten mempunyai fungsi fasilitasi forum sejenis di tingkat kecamatan dan desa. Nah, ini eh, secara konsep idealnya seperti itu, tapi nampaknya eh, forum pengurangan risiko bencana di Kabupaten Klaten itu juga tidak berfungsi dengan baik ya ininya. Artinya buktinya di Desa Pundungan itu tidak pernah ada capacity building ya yang dilakukan oleh forum pengurangan risiko bencana. Kemudian di peraturan Bupati nomor 6 tentang kajian risiko bencana itu ada di sisi substansinya ya, membuat peta risiko bencana, peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas. Ini sudah dilakukan. Kemudian sebagai acuan kebijakan rencana
aksi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Relevan dengan kegiatan pengurangan risiko bencana karena kajian risiko bencana merupakan dokumen. Jadi ini sudah ada dokumennya, namun sayangnya dokumen itu kemudian belum tersosialisasikan dengan baik sampai ke desa. Ketika saya mencoba diskusi dengan kepala desa juga tidak tahu kalau kemudian ada kajian risiko bencana ininya. Dan ini juga belum begitu menjadi acuan ya. Kemudian pada perencanaan pembangunan yang dilihat bukan hanya eh, di mana apa jenis-jenis bencana yang ada yang kemudian masuk ke dalam menjadi bahan di dalam eh, perencanaan. Kita lihat ya di RPJMD itu ini kan misi kepala daerah di kegiatan RPJMB itu setiap bidang relevan dengan penanggulangan bencana di tingkat desa. Jadi eh, kalau ya ini hampir semua yang coba saya telusuri itu ada kegiatan-kegiatan yang relevan ya. Seharusnya kan RPJMD itu kemudian menjawab ke keseluruhan SDGs, tapi kalau yang di sini yang kemudian saya temukan mungkin saya juga kurang cermat. Itu hanya di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15. Nah, kalau yang terkait dengan pengurangan risiko bencana sendiri yang masuk di sini itu adalah masalah penanganan perubahan iklim. Kalau dikaitkan dengan desa tadi, masuk karena desa tadi kan permasalahannya atau dampak yang terjadi itu disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, ini detailnya yang di bidang-bidang tadi ya, di bidang 1 itu ada pemutaran profil desa, analisis kemiskinan, penyusunan kebijakan desa. Namun yang kita apa eh, di poin kajian sendiri belum memasukkan terkait dengan kajian risiko bencana yang ada di desa. Ini kegiatan yang bidang-bidang di bidang 2 itu penyelenggaraan PAUD, dukungan penyelenggaraan, penyuluhan, pendidikan, pembelajaran prasarana. Ini di bidang-bidang yang apa yang termuat di dalam RPJMD. Kemudian sampai jalan gotong royong, pemukiman di bidang lingkungan, bidang pembangunan. Nah, mungkin yang akan saya coba lihat di kalau di desa sendiri itu cukup eh, menarik karena di desa ini cukup kuat ya. Meskipun di tingkat eh, kabupaten belum begitu kuat ya mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan. Kalau tapi di desa ini yang saya temukan mereka itu sudah terutama bidang 5 ini yang tidak banyak ya, tidak banyak kemudian eh, di mengalokasikan anggaran. Tapi di sini Pak itu di desa ini di bidang 5 itu dia sudah menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana, penanganan darurat, penanganan keadaan mendesak. Nah, ini kalau kemudian kemarin ya dari datanya itu dari alokasi anggaran yang dialokasikan ke bidang 5 itu cukup lumayan 122 juta. Saya kira ini cukup besar ya. Dan 122 juta itu yang paling banyak itu adalah di kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana ini. Jadi di prabencananya. Jadi kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas terhadap forum PRB desa. Nah, di bidang dia juga memasukkan di bidang terkait dengan kesiap pelatihan-pelatihan itu di bidang 3, yaitu persiapan kesiagaan tanggap darurat, kemudian penyediaan kesiapsiagaan bencana, dan juga di bidang hampir semua bidang, kalau saya lihat dari APBDes-nya ya, itu eh, cukup kuat desa ini, itu mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan penanggulangan bencana, termasuk di bidang kesehatan,
itu ada siaga kesehatan, kemudian ada rehabilitasi sarana prasarana. Kegiatan-kegiatan ini adalah eh, cukup artinya desa ini kebijakannya cukup baik yang terimplementasikan di dalam APBDes-nya dari postur APBDes ininya. Sementara itu Mas, itu. Jadi belum secara detail ya saya analisis ininya. Mungkin nanti kalau ada masukan-masukan akan saya coba pertajam. Oke. Halo, Pak Ete? Halo, yo. Hei, kok Sorry. Ya, kok hilang anu gambare wae. Oh, salah. Ya, menarik ya. Itu kecamatan dia, Pak Mino. Mas, Lo, lo, kalau lo. dari segi tak grafik, tak coba tak grafik, saya mencoba. Nah ini jadi seperti ini, Mas. Jadi saya mencoba membandingkan ya. Ini Kalau teman-teman sama sampai jalur ini yang mendukung ketangguhan ya, yang mendukung ketangguhan tadi itu kalau di persentase itu 72%, Mas. Jadi kegiatan-kegiatan itu diarahkan untuk mengatasi terutama bencana kekeringan tadi. Itu hampir 72%, jadi penjabaran seperti tadi. Terus yang belanja lain itu ya, belanja lain itu hanya 28%. Memang kepala desanya cukup bagus sih ininya, Mas. Ini kalau kita lihat posturnya ya, Mas ya, postur anggarannya ya. Itu terutama di kebijakan itu kemarin kebijakannya adalah terkait dengan penyusunan perdes kebencanaan, kemudian penyuluhan itu diarahkan untuk pendidikan, penyadaran, pengelolaan sampah dan juga kebencanaan. Kemudian di Posyandu itu ada mainstreaming terkait dengan kegiatan apa Katana itu masuk di sini Mas ininya. Kemudian di bidang pekerjaan umum itu rehabilitasi, pengerasan jalan itu terkait dengan meningkatkan resapan air ya, dan juga peninggian jalan karena kalau pas musim hujan juga meluap dan tapi fokusnya sebenarnya di pengerasan jalan tani. Nah, yang kebencanaan eh, ini tadi, kemudian kalau di total tadi yang kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang relevan ya, yang relevan dengan penanggulangan bencana. Meskipun tidak di bidang 5, tapi di bidang lain dimasukkan di bidang lain, Mas, ininya. Makasih. Oh, great. Tak pikir gede itu nek bisa 70% dibuat untuk mendorong tangguhan. Di satu sisi Alumni ini lurai alumni TOF konvergensi, Mas. oh, berarti TOF konvergensi ini sukses. Wes ganti L berarti. Belum bisa L. Gimana? Bagus. Enggak, nanti gini ya, teman-teman kan melakukan kegiatan serupa membongkar kayak gitu sambil membandingkan apakah postur pemanfaatan penggunaan uang di tingkat desa tentu nggak kudu selevel gitu ya.
Tapi maksudku kita semua bareng-bareng sinau moco. Poin-poin itu loh itu yang menarik hati dan boleh jadi masing-masing kita akan mendapatkan data fenomena kecanggihan yang berbeda dari satu desa ke desa yang lain dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik, yang nggak harus ono kata bencana nih penganggaran itu lah bayang minggu. Nah, so, ya, kalau nggak salah kan ada dua yang berbagi ya. Mungkin teman-teman yang lain itu bisa melakukan. Gue bandingan cerita silakan. Nanti ngobrolnya setelah yang kedua. Monggo yang kedua, silakan Mas. Sudah terlihat dari nggih? Belum. Halo. Dengeran, Mas. Silakan. Itu foto Rono ini atau Prajan ini? Baik. Foto Terima Rono kasih. Jogja ya. Potorononya Bantul sama Foto Rono ini Mas? Bantul. Oh, foto Rono Bantul. Noto Nggih. Prajan itu kota. Nggih, Kota Ngampilan. Oh, iya. Nggih. Noto Prayan tuh ya? Noto Prajan, Prof. Oh, Noto Prajan. Nggih, barat 0 km. Sama, oke. Oke, monggo, lanjut. Nggih. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah konsep dan kebijakan kebencanaan ini. Di kelompok 2 ada saya Faiz, kemudian ada Mbak Dika, mungkin sudah bergabung juga Mbak Dika, kemudian Mbak Rusriana. Hmm. Baik. Dari saya sendiri ingin mengangkat dari Kelurahan Noto Prajan, di mana Noto Prajan ini adalah kelurahan di bawah Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Eh, Wilayah Noto Prajan ini benar-benar berada di pusat Kota Jogja, tepatnya di sebelah barat 0 km, sekitar 1 kilo. Tuh, kemudian di sisi barat eh, wilayah Noto Prajan juga dialiri Sungai Winongo. Mungkin bisa menjadi potensi ancaman juga terkait bencana banjir di sungai tersebut. Terkait kebijakan lokal di Kelurahan Noto Prajan secara spesifik, sebenarnya memang belum ada, tapi merujuknya ke peraturan di atasnya. Di atasnya itu Perda Kota Jogja nomor 4 tahun 2024, itu rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2025. Kalau secara lokalnya kebijakan di Noto Prajan sendiri terkait bidang kebencanaan, di sana sudah membentuk Kampung Tangguh Bencana pada tahun 2022 silam. Kemudian eh, dibantu dengan eh, pemerintah melalui BPBD itu pemasangan early warning system, di mana tadi wilayah Noto Prajan dialiri Sungai Winongo yang berpotensi terjadinya bencana banjir. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kota Yogyakarta, bahwa mulai bulan September sampai November ini diperkirakan terjadi perubahan cuaca ekstrim, dan
Hal tersebut dibenarkan juga oleh pihak BMKG melalui prediksinya bahwa cuaca ekstrim memang berpotensi untuk menyebabkan bencana seperti angin beliung dan banjir itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada edukasi dan sosialisasi bencanaan, bahwa di Kelurahan atau Prajen secara rutin juga melakukan pelatihan pelatihan hmm, pelatihan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat. Di sana warga eh, berpartisipasi untuk melakukan kegiatan tersebut dengan bekerjasama eh, dengan PMI. Kemudian koordinasi penanganan pasca bencana di Kelurahan Oto Prajen juga bekerjasama dengan BPBD terkait kejadian pasca bencana angin dengan melakukan pemotongan pohon dan pemotongan pohon. Kemudian terkait penguatan komitmen pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Oto Prajen juga sudah melakukan komitmen di mana kebijakan wali kota terkait pengolahan sampah, bahwa pengolahan sampah dilakukan secara mandiri di rumah tangga masing-masing. Hingga di Kelurahan Oto Prajen sendiri sudah membentuk bank sampah sejumlah 10 bank sampah untuk melakukan pengolahan sampah anorganik. Sedangkan sampah yang organik dikelola secara metode biopori secara komunal. Kemudian terkait kebijakan pembangunan berkelanjutan di Oto Prajen ada 3 aspek, yaitu secara aspek lingkungan, yaitu zero sampah anorganik tadi yang saya sampaikan, bahwa kebijakan di tingkat kelurahan adalah membentuk bank sampah, kemudian masyarakat secara bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar dan membuat biopori secara komunal. Dan aspek ekonomi di Noto Prajen juga mempunyai potensi terkait UMKM berupa kuliner maupun eh, eh, secara kuliner dan pakaian seperti kain, rajut, dan kain ekoprint, serta sentra tas-tas kulit dan tas vinil seperti itu. Kalau dari aspek sosial, secara kemitraan berbagai pihak, Kelurahan Noto Prajen sudah bekerja sama juga terkait pengolahan lingkungan, menggandeng beberapa pihak, yaitu di Universitas Aisyah Yogyakarta dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut. Mungkin dilanjutkan wilayah selanjutnya oleh Mbak Mbak Tika. Ya, terima kasih Mas Faiz. Izin Prof untuk melanjutkan presentasi kali ini. Saya Dika, saat ini saya bertempat tinggal di Kelurahan Potorono yang berada di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Kelurahan Potorono ini dengan luas wilayah adalah 425 hektar dan terdiri dari 9 padukuhan dan 83 rumah tangga. Dengan jumlah penduduknya lebih dari 13.000 jiwa. Secara geografis ini, Potorono berada di dataran rendah, ketinggian 65-80 mdpl, kemudian curah hujan rata-ratanya adalah 2.200 mm per tahun dengan suhu 22-32 derajat Celcius. Untuk sumber air penting untuk irigasi ini di Potorono adalah ada Sungai Merwe yang melintas di tengah wilayah, kemudian jaraknya hanya sekitar 2 km dari pusat kecamatan Banguntapan. Untuk potensi lokal Potorono ini meliputi yang pertama adalah pertanian, kegiatan sosial, budaya, serta pengelolaan lingkungan melalui gerakan masyarakat, termasuk adanya program pengelolaan sampah berbasis komunitas yang belakangan ini sudah berkembang besar. Kemudian untuk
kebijakan lokal dalam kebencanaan ini di Kelurahan Patorono. Ini yang pertama merujuk pada Perda Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Bupati Bantul nomor 44 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi BPBD, kemudian adanya Peraturan Kelurahan Patorono tentang pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana, pengaturan gotong royong kebersihan lingkungan, kemudian pengelolaan sampah dan pelindungan daerah rawan banjir. Kemudian setiap tahunnya ini ada RPJM Kal Potorono yang memuat program kebencanaan berbasis lingkungan yang meliputi rehabilitasi sungai, penghijauan, dan juga pengelolaan sampah. Untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ini di Kelurahan Potorono ini yang pertama adalah penguatan kelompok siaga bencana atau KSB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kemudian yang paling terbaru adalah pembangunan dan peresmian TPS 3R Potorono. Kemudian ada program Bumkal dan Gerakan Bantul Bersih Sampah di 2025. Kemudian pernah dicanangkan sebagai Desa Zero Waste dan Desa Bersih Sampah. Kemudian dilakukan secara rutin pemberantasan sarang nyamuk dari segi kesehatan. Kemudian ada juga kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana di sekolah-sekolah dengan FPRP Astaguna Potorono. Lanjut, Mas Faiz. Oke, kemudian kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Potorono ini utamanya adalah terkait dengan pengelolaan sampah, yang mana pada tahun 2023, tepatnya di tanggal 19 Oktober, ini kebijakan pemerintah mengeluarkan surat gubernur DIY tentang desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana pengelolaan sampah ini didesentralisasikan kepada masing-masing kabupaten kota di DIY. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan Bupati Bantul nomor 232 tahun 2024 tentang status tanggap darurat pengelolaan sampah, yang mana ini di Kelurahan Potorono adalah menjadi pilot project untuk mendukung gerakan Bantul Bersih Sampah di tahun 2025 pada aspek pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan. Kemudian dilakukan pembangunan TPS 3R Potorono. Dilakukan pembangunan ini di tahun 2024 dan diresmikan di bulan Juli tahun 2025 untuk mengurangi timbunan sampah atau pembakaran sampah ilegal dan ketergantungan pada TPA Piungan yang sudah overload. Nah, di sini akan menjadi sinkron dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah yang diterapkan di DIY. Kemudian untuk kebijakan lokal terkait gerakan Bantul Bersih Sampah, ini dalam RPJM Kal Potorono sudah dimasukkan program Desa Bersih Sampah sebagai turunan dari gerakan Bantul Bersih Sampah 2025. Kemudian dilakukan pembentukan kelompok pengelola sampah di Padukuhan. Ini ada PSM, Bank Sampah, dan juga SIM Bersama. Kemudian dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi pemilahan sampah terkait pemilahan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah organik, dan juga pemanfaatan limbah. Kemudian dari segi dukungan ekonomi, ini didirikan Bumkal Potorono yang bekerja sama dengan UAD dan DLH untuk pengelolaan sampah sebagai unit usaha. Harapannya nanti kebijakan ini akan sinkron dan mendukung kebijakan di pemerintah daerah, yang mana sudah ada instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2025 tentang optimalisasi pengelolaan sampah di kabupaten kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang harapannya nanti dapat dilakukan optimalisasi terhadap TPS 3R Potorono dan juga pengelolaan sampah, fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Potorono, serta mendukung gerakan bersih sampah di tahun 2025. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Mbak Rista. Monggo, Mbak. Izin, Prof. Lanjut dengan saya, Silakan. Rusliana Monggo. Asprina Rista Perdana Putri. Ini kebetulan domisili saya berada di Kelurahan Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Secara wilayah, kami berada di area Sleman paling timur dengan luas 74.480 hektar dan terdiri dari 22 padukuhan dan mempunyai penduduk sebesar 17.122 jiwa. Dalam kebijakan lokal dalam kebencanaan di Kelurahan Taman Martani sendiri terdiri ada yang pertama, Kelurahan Taman Martani sudah mempunyai Kampung Siaga Bencana atau KSB Taman Martani. KSB tersebut merupakan organisasi berbasis masyarakat yang memiliki peran aktif dalam penanggulangan bencana.
Salah satunya adalah berperan dalam pengkondisian pasca bencana seperti penanganan pasca angin puting beliung di Taman Martani pada tahun 20. Kemudian Kelurahan Taman Martani juga merupakan kelurahan tangguh bencana atau Kaltana. Kaltana ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan kelurahan dalam menghadapi bencana. Kaltana berfungsi sebagai forum koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk KSB, BPPD Sleman, dan relawan. Kemudian Kelurahan Taman Martani juga berkolaborasi ke multi pihak seperti ke pemerintah kelurahan, BPPD Sleman, Babinsa, serta masyarakat. Kemudian di Kelurahan Taman Martani juga sudah terdapat kegiatan mitigasi dan respon bencana. Contohnya untuk mitigasi sudah melibatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana seperti penataan lingkungan pasca bencana angin puting beliung. Kemudian untuk respon bencana meliputi kegiatan penyaluran bangunan logistik, bantuan logistik dan keuangan kepada warga terdampak bencana baik di wilayah sendiri maupun di daerah lain. Kemudian pengkondisian pasca bencana melakukan penataan dan pemulihan pasca terjadinya bencana untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan dalam keadaan normal. Next, Mas Faiz. Yang selanjutnya, kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Taman Martani. Yang pertama yaitu pembangunan TPST Taman Martani, sejalan dengan yang dipresentasikan Mbak Dika tadi bahwa kebetulan kami tiga-tiganya berada di wilayah DIY, jadi peraturannya sama. Kita ada desentralisasi pengelolaan sampah. Kebetulan salah satunya di Sleman ada 3 titik TPST, salah satunya ada di Taman Martani dengan kapasitas pengolahan sebanyak 80 sampai 90 ton per hari. Untuk kebijakan selanjutnya dalam kesehatan lingkungan, salah satunya yaitu melakukan adanya pemantauan jentik melalui kadar jumantik. Kemudian untuk sektor pendidikan, contohnya pembinaan fasilitas untuk pengelola PAUD, dan untuk sektor kesehatan, pembinaan dan pelayanan Posbindu dan Posyandu. Demikian, Prof, dari Kelurahan Taman Martani yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini mah kelurahan apa mana ya? Lanjut deh. Sampun 3, Bro. Oh, dulu. Nggih. Nah, monggo kanca-kanca menikmati, mengomentari. Itu kita bisa saling belajar ya, setidaknya komentar awalku dari apa yang disampaikan Pak Mino dan teman-teman sekalian yang bisa saling melengkapi. Iya kan? Jadi itu menjadi menarik Bu. Semua menggunakan pendekatan yang mikirnya positif, saling nambahi, overlapping gitu ya. Monggo, ayo silakan. Siapa yang menikmati komen sih? Oh, ini izin Pak Ite. Yuk. Terima kasih. Saya mencoba mengomentari terutama yang presentasinya Pak Minong. Kalau saya sih dari segi apa ya, terutama kalau dilihat dari permasalahannya di desa yang di Klaten itu dikemukakan tadi itu Pak Mino itu terutama masalah kalau nggak salah itu berkurangnya aliran dari Waduk Gajah Mungkur ya Pak ya, kalau nggak salah. Jadi apakah itu kira-kira kan desa itu tidak akan mampu menyelesaikan sendiri gitu ya,
tentunya itu perlu kebijakan yang lebih tinggi gitu ya. Terus kira-kira sampai di mana itu Pak? Apa ke desa itu bisa bertahan dari keterbatasan itu ya. Jadi kira-kira solusinya bagaimana kalau terutama untuk desa-desa yang terpaksa harus menunggu dari tindakan dari pemerintah daerah atau malah pemerintah pusat itu. Kira-kira apa ya yang bisa dikerjakan oleh pemerintah desa itu kira-kira? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Pak Bandi. Eh, dampak dari pendangkalan sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur dan juga Waduk Gajah Mungkur itu kan sekarang tidak hanya digunakan untuk irigasi pertanian, tapi di sepanjang Gajah Mungkur itu sekarang sebenarnya sudah banyak industri, mulai dari Wonogiri ya, Wonogiri sampai ke Sukoharjo, Sragen, itu sudah digunakan oleh industri. Jadi eh, termasuk di daerah Klaten itu juga industrinya juga menggunakan air ya. Bahkan di Sukoharjo itu ada, untung sekarang sudah tutup ya, Mas Tete ya, yang PT Rom itu. PT Rom itu membuat danau besar yang diambilkan dari waduk ini, Waduk Colo itu adalah penampung waduk yang di bawah setelah Gajah Mungkur yang dialirkan ke Klaten, ke Sragen. Nah, sekarang kondisinya juga terjadi pendangkalan. Saya kebetulan berasal dari daerah sana sehingga aliran sungai itu kembali ke aliran sungai semula. Jadi yang dulunya lahan tegalan ya, yang dulunya ladang itu sekarang kembali jadi ladang lagi ininya. Nah, masuk ke pertanyaan tadi, lalu bagaimana mereka bertahan hidup kan itu kan? Makanya yang di kalau saya lihat tadi ya, kalau ke kayak yang saya tampilkan tadi perubahan alih fungsi apa perubahan mata pencaharian dari pertanian ke buruh pabrik ya ini ya dan juga ke yang sebagian besar itu kan kemudian ke buruh lepas kan itu kan sebenarnya hanya bertahan. Nah, masuk ke pertanyaan tadi lalu bagaimana apa untuk pemenuhan kebutuhan air. Desa Pundungan itu kemudian masuk ke dalam apa ber ini bekerja sama dengan desa-desa lain yang sumber airnya ngambil dari pusur tadi. Kalau dulu kan ngambilnya dari Bengawan Solo ya. Nah sekarang dia memaksimalkan pusur-pusur itu yang resapannya ada di lereng Merapi di daerah Boyolali. Nah sekarang memaksimalkan itu membuat namanya P3A bersama. Jadi dalam satu kawasan ada 14 desa di sepanjang sungai itu bikin bikin kerjasama, membuat peraturan bersama antar desa untuk pengelolaan untuk memaksimalkan air dan juga memaksimalkan ada satu bendungan yang semula tidak dikelola itu ada namanya bendungan Bagor. Jadi itu bendungan itu yang kemudian dioptimalkan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan resapan di sepanjang itu. Sementara untuk mengatasi permasalahan air yang dalam jangka pendek, mereka bikin sumur bor, Mas. Jadi mereka bikin sumur bor, jadi ketika musim kemarau mereka menggunakan sumur bor. Kalau musim hujan kan cukup dengan air hujan. Nah yang menjadi masalah lagi adalah dengan kondisi, kalau sekarang nggak ada masalah karena hampir hujannya kan sepanjang tahun. Jadi mereka bikin kerjasama antar desa. Ada eh, sampai sekarang itu ada 12 desa untuk mengelola irigasi itu. Jadi nggak karena yang dari Wonogiri sudah tidak, ya dia memaksimalkan eh, sungai Pusur itu.
untuk mengairi sawah, dan juga ada perubahan pola tanam, ada perubahan komoditi. Jadi mereka tidak padi-padi, tapi kemudian ada padi yang jagung, ada padi yang palawija gitu. Nah, kerjasama antar desa itu menarik. Mereka bikin peraturan bersama satu kecamatan, dan juga eh, mereka tergabung dalam satu kawasan itu ada kelembagaan namanya Pusur Institut. Jadi dari hulu sampai hilir ada 32 desa. Ini yang kemudian memaksimalkan kalau yang di atas di sungai itu kemudian eh, mereka kelola itu. Jadi eh, memang berat ya kalau hanya mengandalkan nasional, tapi kebijakan antar desa itu saya kira kerjasama antar desa yang memiliki masalah yang sama itu yang kemudian membuat mereka ya paling tidak sampai saat ini sebagian besar permasalahan itu sudah diatasi meskipun belum eh, 100%. Tapi kalau yang jaringan irigasi tadi, jaringan irigasi itu tidak rusak sebenarnya. Isinya yang nggak ada. Nah, itu yang memang mereka tidak bisa kerja sendiri, Mas, ininya. Itu memang perlu ada kebijakan dari nasional. Bahkan dari daerah pun kan nggak bisa karena itu kan lintas ya. Lintas kabupaten, Mas, ininya. Kira-kira gitu, Mas. Mas Bandi. Jadi sejauh yang dilakukan untuk mengatasi itu, makanya di desa itu ada namanya proklaim yang kemudian meningkatkan resapan air, mengurangi runoff, yang kemudian ada kerjasama antar desa untuk mengelola waduk ya, jadi setiap tahun itu ada apa? Tentunya ini nggak bisa sendiri dengan BBBS mengeruk ya, dikeruk Mas itu dengan BBBS dan BPDAS. Mereka menjadi bagian dari ini dari Fordes Bengawan Solo itu yang kemudian mereka menjalin kerjasama dengan forum-forum besar itu yang kemudian menjadi salah satu kekuatan mereka ya ini. Kira-kira itu Mas Bandi ya. Ya, makasih Pak Mino. Jadi Seneng manis tau. Ya. Semanis hatiku soalnya. jadi ternyata Monggo saling berbagi. warga desa pun ternyata juga masih bisa menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada itu. Mereka bisa eksis, mereka masih bisa bertahan gitu dengan segala cara ya dia. Terima kasih penjelasannya Pak Mino. Teman-teman sekalian ya, saya kayaknya perlu kita tuh mengompori tentang kemandirian desa, kerjasama antar desa. Tidak berarti bahwa negara itu nggak penting ada. Aku ada di PRBBK itu ada sampaikan satu hal. Masalah kamar mandi. Ya. Dari pariwisata Jadi sering kita itu tanpa sadar itu membangun kerentanan. Tapi nunggu kan orang dibayar pemerintah. Mau mandiri. Membangun ketidakberlanjutan gitu tanpa sadar. Jadi model-model karena sama kaki lem mulai air mulai wong ya. Tawaran der. Jadi rasanya metani bahwa ada loh yang bisa kita lakukan. Esok man kali itu butuh teman. Penting. Iya Pak. Jadi digawe ngono Pak. PR-nya digawe ngono Pak, awake wong lapangan. Monggo lainnya. Loh, ini dari dua itu beda, ada yang berbeda kan menarik. Satu basisnya antar real itu yang padahal yo teman-teman ada yang basisnya ada kegiatan bisa saling melengkapi itu peserta piro sih untuk cukup jangan sampai nanti pada bayar ada yang katok atau ini tok. Tapi coba dicermati tadi yang foto-foto itu ada yang dilakukan, ada yang hanya model, tapi juga perlu hati-hati ya. Model itu biasanya nggak berlanjut. Model, proyek, wong itu sing nunggu itu monggo di penanggung jawab. Monggo yang lain. Izin Prof, izin dari saya. Halo, silakan. Aku semoga
Sinyalnya masih bagus. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Prof dan Mas Reno dan teman-teman yang lain yang sudah mempresentasikan. Cukup menarik tadi melihat aturan atau kebijakan dari beberapa desa ya. Mungkin saya tidak komentari karena mungkin tidak mengenal desa itu, tapi apa yang disampaikan dari teman-teman itu adalah menjadi perbandingan, terutama apa yang disampaikan Mas Mino tadi. Kalau saya melihat sih sudah cukup berani ya desa untuk merencanakan atau menganggarkan dari sisi keuangannya untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan pengurangan risiko bencana. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan bersama bagaimana desa gitu ya, karena memang di daerah kami Mas Mino, jadi sampai ada pergub terkait dengan kewenangan desa terkait dengan penganggaran untuk kebencanaan, itu pun banyak kepala desa yang belum berani menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan PRB. Nah, ini kan menjadi sebuah pembelajaran yang baik gitu ketika memang kepala desanya sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan PRB gitu. Nah, di sini mungkin nantinya Mas Mino boleh di-share mungkin dari bagaimana kepala desa itu bisa mengintegrasikan kegiatan-kegiatan PRT gitu ya, secara dengan jelas gitu, kegiatan dalam perencanaan di desanya. Nah, sekarang kan di beberapa desa yang lain kita melihatnya hanya secara implisit ya, bahwa ada penganggarannya tapi secara untuk pelatihan dan sebagainya itu belum muncul gitu. Itu yang saya lihat dari perbandingan daripada beberapa desa. Nah, dan desa yang disampaikan Mas Mino tadi saya rasa sudah cukup baik gitu, dan boleh di-share Mas Mino nantinya bagaimana nantinya kepala desa dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan TP, ataupun mungkin kita melihat bahwa pemahaman kepala desanya nih terkait PB yang perlu kita kuatkan kalau sehingga tidak menyalahi aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah, seperti itu Mas Mino. Jadi kita lihat ada gap-nya di situ sih, mungkin boleh di-share. Ya, makasih Mas. Jadi kalau penganggaran desa itu sebenarnya memang benar tadi bahwa tidak semua kepala desa atau pemerintah desa kemudian punya keberanian untuk menganggarkan sampai ke sana. Iya. Karena PRP itu hanya dipahami di bidang 5, Mas. Sementara bidang 5 itu sebenarnya kalau di nomenklatur itu tidak masuk ininya. Maksudnya tidak masuk di nomenklatur ininya. Nah, bagaimana agar kemudian pemerintah desa dan masyarakat desa itu berani? Ya harus kita kenalkan regulasinya, Mas. Terutama Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang alokasi dana pengelolaan dana desa. Karena di situ detail sekali sebenarnya di Permendagri itu. Kemudian kita juga kenalkan dengan prioritas pembangunan. Nah, di prioritas di Permendes yang terbaru itu kan pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana dan perubahan iklim kan menjadi prioritas. Nah, karena menjadi prioritas maka alokasi anggarannya ke sana. Nah, yang perlu kemudian didorong sebenarnya bukan hanya pemerintah desa, karena pemerintah desa itu sangat tergantung pada pendamping desa. Yang perlu kita ajak dialog, kita pahamkan itu pendamping desanya. Karena pendamping desa inilah yang kemudian sebenarnya mendampingi dan juga kayak apa ya, yang diajak konsultasi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau pengalaman saya itu sih, Mas, kita harus pahami regulasinya, kemudian pahami visi misi bupatinya juga, karena alokasi dana desa itu kan sebenarnya bukan murni otoritas pemerintah desa. Jadi yang dikatakan bahwa ini dana ya transfer ke desa ya, tapi penganggarannya itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh
Permendes, kemudian dari nasional, presiden, kepentingannya apa, kemudian gubernur, bupati, kepala desa. Nah, ini gimana cara mensinkronkannya gitu. Nah, kalau kemudian dan juga yang poin penting adalah bahwa kegiatan kita tidak boleh terjebak di kedaruratan. Di nomenklatur itu hanya pokok besar. Misalkan pelatihan PKK gitu ya, peningkatan kapasitas PKK. Kemudian ada pelatihan kesehatan, itu Duluan, bisa Mas. kita masuk gitu. Nah, tinggal substansinya aja. Berarti pelatihan kesehatan itu adalah terkait dengan, kalau yang ini ya, yang desa ini Mas, pelatihan kesehatan tadi di kemudian topiknya adalah pelatihan kesiapsiagaan atau siaga kan gitu kan. Kemudian kalau infrastruktur masuknya di infrastruktur. Kalau terkait dengan rambu, pemasangan rambu, misalkan itu Mas, bikin rambu, itu masuknya di bidang 2, di informasi. Jadi tinggal kejelian kita sebenarnya memasukkan di situ ininya. Kalau infrastruktur terkait dengan bikin jalur evakuasi, kemudian itu masuknya ya infrastruktur. Ketika pelatihan-pelatihan, masuknya di pelatihan-pelatihan. Tinggal nanti pada saat penyelenggaraan topiknya eh, bisa ke situ, tapi nomenklaturnya ini yang kita harus jeli untuk melihatnya. Nah, untuk sampai ke situ memang kita harus pelajari itu, Mas Fahmi. Detail ya, itu memang cukup lumayan. Nah, eh, dengan dengan seperti itu, maka kepala desa nggak takut karena ketakutannya kan salah ya, salah di menempatkan kegiatan di bidang-bidang itu, Mas. Itu sih, Mas Fahmi. Dan itu nggak bisa sekali ya ininya. Oke, Mas. Nah, harus regulasi-regulasi itu yang kemudian perlu kemudian terutama ya terkait dengan kalau sekarang visi misi presiden itu penting ya. Kemudian visi misi bupati terutama kalau gubernur nggak begitu ya. Bupati, kemudian camat karena camat itu sekarang kalau kalau dulu camat itu nggak begitu pengaruh. Sekarang camat itu pengaruh Mas. Kalau camat nggak setuju maka anggaran desa juga nggak disetujui. Makanya ini menyelaraskan kepentingan-kepentingan ini yang juga saya kira penting. Terus kalau di desa ya tentunya eh, desa itu harus paham tentang resiko bencana yang ada di desa gitu ininya. Kira-kira gitu sih Mas Fahmi penjelasan eh, singkat ya. Oke, terima kasih Mas. Mungkin nanti waktu di Ya, TV karena nanti kita angkat ada juga apa? Saya bikin kalau nanti bisa tak share juga ada kalau nggak salah di perubahan iklim itu saya bikin juknis optimalisasi penggunaan desa untuk proklim. Kemudian yang Destana itu juga ada optimalisasi penggunaan dari desa untuk PRB, Mas. Mungkin itu bisa tak share ya. Jadi bagaimana menggunakan anggaran desa untuk pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Tahap-tahapannya. ya. Oke. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Kayaknya sudah cukup Pak Mino. Pak Ete sudah mencukupkan di grup kalau nggak salah. Ya wes. Pak Mino bisa menutup, Pak Mino. Silakan Pak Mino. Kok saya yang menutup? Memang saya siapa? Cucu lah. Teman-teman, terima Cucu lah. kasih. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Pak Mino, terima kasih cukup membahagiakan buat kami. Sehingga kami nanti ke depannya akan mungkin kalau nggak lebih baik dari Pak Mino, mohon maaf untuk tidak apa-apa ya. Pak Mino membuka dengan agak berat ya Pak Mino ya. Kami sampai sekarang ini makanya akhirnya itu. mengedit Pak Mino karena melihat Pak Mino, wah saya kurang. Pak Mino buat kita pressure, Pak Mino. Sorry, Pak ya. Tolong lain kali jangan terlalu begitu, Pak. Ngapunten mungkin lain kali Pak Mino Itu presentasi di ngambek akhir. gitu. Saya LPTP dilawan. jadi dibully gini ya. Besok-besok Pak Mino belakangan aja. Mumpung ada, ayo kita habiskan Pak Mino nih. Pak Mino terakhir. PPT-nya boleh di-share Pak Mino? Boleh, nanti tak share.
Ya, monggo-monggo aja. Aduh. Nah, Iya. makasih Pak Mino dan teman-teman Teman-teman, izin live. izin Iya, live izin ya. live. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.